Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elvita Agustini. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Politeknik Transportasi, Sungai Danau, dan Penyeberangan Palembang. Saat ini, saya dipercaya untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu Kewirausahaan dan Bisnis Kepelabuhan. Yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa pada semester 5, yang mana bobotnya ada 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Untuk lebih lanjut, saya akan menyampaikan deskripsi umum mengenai mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Kepelabuhan, penyampaian serta evaluasinya. Mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Pelabuhan memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep umum ekonomi mikro dan bisnis kepelabuhan, kapal dan perahu perairan daratan secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung tarif kepelabuhan berdasarkan data jenis kapal, barang umum di terminal, barang curah, dan kendaraan. Selanjutnya, mahasiswa mampu beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Adapun materi yang akan disajikan kepada mahasiswa yaitu ada 11. 1. Pelabuhan dan institusinya. 2. Permintaan dan penawaran jasa transportasi. 3. Dasar pengelolaan pelabuhan. 4. Dasar operasional pelabuhan. 5. Fasilitas pelabuhan. 6. Tipe kargo dan kemasan atau labeling. 7. Kontainer dan aplikasinya. 8. Strategi keuangan. 9. Tarif kepelabuhan. 10. Biaya di pelabuhan. Dan 11 yang terakhir adalah pelaku bisnis di pelabuhan. Penyajian dan penyampaian materi pembelajaran pada perkuliahan Kewirausahaan dan Bisnis Kepelabuhan disampaikan pada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah materi dan praktek. Kemudian pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan sampai ke pertemuan 15 adalah materi dan praktek. Kemudian dilanjutkan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Materi pembelajaran pada perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka secara langsung di kelas dan di laboratorium praktek. Kemudian disampaikan ceramah, tanya jawab, diskusi kecil, dan kelompok. Untuk metode bobot penilaian pada mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Kepelabuhan yaitu keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran sebesar 10%. Kemudian penugasan terstruktur yang diberikan ke mahasiswa baik secara individu dan kelompok termasuk praktek sebesar 30%. Kemudian untuk ujian tengah semester diberikan sebesar 30% yang mana berupa daftar pertanyaan dan uraian. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester yang diberikan bobot adalah 30% yang berupa daftar pertanyaan dan uraian. Sehingga semua keseluruhannya adalah jumlah 100%. Demikianlah deskripsi umum dan informasi mengenai mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Kepelabuhan dengan metode pembelajaran dan evaluasinya. Selanjutnya adalah penampilan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Pelabuhan yang dilaksanakan di kelas dan laboratorium saat mengajar teori dan praktek. Mohon izin pimpinan, perhatian seluruhnya. Duduk, siap.
gerak. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi fasilitas pelabuhan. Nah, untuk mengingat materi sebelumnya, yaitu tentang pelabuhan, ada yang masih ingat tentang pelabuhan? Siap. Ya, Yuki? Jadi, Bu, pelabuhan adalah titik pertemuan antara daratan dan lautan. Kemudian di pelabuhan terjadi proses bongkar muat barang dari dan ke kapal. Ya. Dan juga naik turunnya penumpang dari kapal. Naik turunnya penumpang dan kapal. Betul ya? Ingat kembali. Lanjut kita. Nih, jadi udah pelabuhan adalah tempat bertemunya daratan dan lautan, tempat bongkar muatnya barang, dan tempat naik turunnya penumpang. Nah, ya. Nih. Kemudian lanjut, untuk fasilitas pelabuhan ada 5. 1, fasilitas utama. Yang kedua, yang ketiga, 4, 5. Oke, kita lanjut untuk fasilitas utama. Nah, fasilitas utama kenapa dikatakan jantung pelabuhan? Ada yang tahu? Siap, Bu. Jadi fasilitas utama itu adalah elemen paling fundamental yang memungkinkan pelabuhan berfungsi sebagai pusat bongkar muat. Disebutnya jantung pelabuhan itu memiliki 4 struktur, yaitu yang 1 dermaga, yang kedua tonggak penambat kapal, yang ketiga gudang, yang keempat serta alat bongkar muatnya, Bu. Betul ya. Jadi fasilitas utama merupakan jantung. Jadi kalau tidak ada 4 komponen fasilitas ini, maka bukan dikatakan namanya pelabuhan. Kenapa? Nggak bisa berjalan tanpa ada 4 komponen. Sama seperti kita, manusia nggak punya jantung, artinya tidak ada kehidupan. Nah, itu sama pelabuhan, 4 komponen harus ada. Dermaga, tonggak penambat kapal, gudang tempat simpan, kemudian alat bongkar. Ya. Lanjut dengan fasilitas kedua, ya. Nah, untuk fasilitas penunjang, bagaimana penunjang dikatakan penunjang? Ada apa? Izin, Bu, untuk fasilitas penunjang pada pelabuhan terdapat 4, yaitu 1 menara kontrol lintas kapal, 2 sistem navigasi, 3 gedung administrasi, dan 4 sistem keamanan. Oke, baik ya. Jadi untuk kedua adalah fasilitas pelabuhan, ada penunjang adalah untuk memastikan kelancaran, ada 4 komponen, menara kontrol lalu lintas kapal, kedua sistem navigasi dan radar, yang ketiga gedung administrasi, dan yang keempat adalah sistem keamanan dan pemadam kebakaran. Tidak tahu ya, jadi ada fasilitas utama, fasilitas penunjang, memperlancar untuk operasional pelabuhan. Untuk yang ketiga, fasilitas perairan yang mana mendukung gerak kapal, untuk manuver kapal, kemudian ada 3 komponen, yaitu kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan breakwater. Nah, ada yang tahu tentang breakwater? Ya, Bu. Ya. Breakwater adalah bangunan di laut yang melindungi pelabuhan dari ombak besar, menjaga air tetap tenang untuk kapal berlabuh, dan juga untuk meredam atau memecah gelombang, untuk melindungi garis pantai dari erosi, abrasi, dan kerusakan akibat gelombang. Oke, jadi breakwater untuk penahan gelombang untuk pelabuhan dan kapal, ya. Jadi dia untuk pemecah, jadi nggak langsung ke pelabuhan itu atau ke kapal, jadi nggak terhempas. Jadi ada penghalang namanya breakwater. Oke ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Yang keempat, apa? Fasilitas daratan itu sebagai penghubung antar moda.
Di sini ada apa? Ada 4 komponen, yaitu terminal penumpang, jalan penghubung dan aksesibilitas, lahan parkir dan truk kendaraan. Yang keempat adalah jalur kereta api. Nah, di sini ada yang tahu contoh fasilitas daratan penghubung antar moda yang pernah kamu lihat. Daerah mana? Izin Bu, di Merak. Merak. Jadi kalau setelah kita naik kapal, langsung Menuju turun ke stasiun kereta stasiun api. kereta api. Oke ya. Kalau di Merak Bakau. Kalau Siap. di Palembang di mana, Elsa? Di Kertapati, Bu. Iya, Kertapati. Ya, jadi kalau yang belum pernah tahu penghubungnya, boleh main ke Kertapati ya. Nanti ada Kertapati, lihat dari naik kapal, kemudian lanjut ke naik kereta. Oke, lanjut ya. Untuk yang kelima, yaitu fasilitas sarana prasarana. Gimana sarana prasarana ini apa? Sebagai penunjang pelengkap. Kalau udah ada sarpas maka semakin lengkap lagi. Tadi ada utama, penunjang, ini pelengkap yang lebih lagi, lebih bagus lagi. Kalau udah ini ya, alat pendukungnya. Gimana? Satu, peralatan bongkar muat, dan mana kalau sudah ada alat ini maka akan mempermudah. Kalau zaman dahulu kalau mau angkat barang pakai panggul ya. Kalau sekarang udah canggih, jadi menggunakan kren yang menggunakan alat berat ya, ini ya krennya ya, untuk memindahkan kontainer. Jadi bukan barang lagi, kontainer dan kargo besar. Yang kedua, sistem pelacak logistik atau IT. Nah, yang suka belanja itu siapa suka belanja? Belanja Sofifi siapa? Elsa. Elsa. Tahu kan Elsa kalau sekarang ya? Nggak khawatir lagi barangnya tinggal di mana, nyampe kapan. Kalau dulu sampainya kapan, di mana. Kalau sekarang udah bisa dilacak Elsa, ini kan saya. Udah bisa dilacak karena ini barangnya sudah di gudang Palembang, gudang Pasar 16 udah nyampe, tinggal pendistribusian ke penerima. Udah aman ya. Oh, barangku 2 hari nyampe nih. Nah, gitu ya. Kalau dahulu kapan nyampe, di mana barangnya, rusak apa tidak ya? Sekarang semakin canggihnya adanya IT, maka semakin nyamanlah penggunanya. Oke, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk sistem CCTV dan komunikasi, jaringan kamera pengawas untuk keamanan dan sistem radio kontrol dengan pelabuhan. Jadi kita udah nyaman sekarang ya, ada CCTV setiap sudut di pelabuhan, di tempat fasilitas pelabuhan, semua ada kamera. Jadi kalau mau sistem buka, langsung kita buka kamera, langsung lihat, oh ini pergerakan pelabuhan, oh ramenya ini bisa lihat. Jadi seorang pimpinan bisa lihat langsung kameranya, dia setiap sudut ada kamera CCTV. Jadi nggak harus pergi ke sana lagi ya, nggak harus jalan lari sekarang enggak. Jadi harus sudah ada buka sistem pengamanan CCTV. Oke ya, ada 5 sudah ya, dihafal ya, ingat ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita di peran strategi pelabuhan. 1, pendorong ekspor impor dan perdagangan. 2, yang ketiga, kenapa dikatakan membuka lapangan pekerjaan? Siapa yang tahu? Siap. Iya. Izin Bu, untuk mengurangi pengangguran yang ada di wilayah pesisir. Untuk mengurangi Pengangguran yang ada di wilayah pesisir. Jadi dengan adanya pembangunan pelabuhan sehingga mengurangi pengangguran. Memperbanyak SDM. Jadi buka lowongan kerja, loker ya. Buka loker di sekitar pelabuhan. Kenapa? Karena ada pembangunan pelabuhan. Jadi kalau udah banyak pelabuhan, ada butuh SDM ya, banyak. Jadi membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sekitar. Iya, semakin banyak pelabuhan, semakin banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah mendukung pembangunan wilayah pesisir. Dengan adanya pelabuhan, daerah sekitar itu akan apa? Semakin adanya banyak pembangunan, bangun ini, dengan semakin maju dan meningkatkan kesejahteraan
wilayah pesisir ya. Dipaham semuanya ya? Paham. Baik, kita lanjutkan setelah sudah 4 strategi pelabuhan. Dari sini ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Bu, izin bertanya, untuk breakwater itu bisa kita lihat di mana saja ya, Bu? Untuk breakwater kita bisa lihat di mana saja. Ada yang tahu yang lain? Merak Bakau ya? Berarti Asa sudah pulang kampung ya? Iya, jadi breakwater itu bisa kita lihat di daerah pelabuhan di pinggir pantai. Jadi bahasa di situ ya, ada batu-batu tersusun itu ya, dia ya, itu namanya breakwater. Oke ya, paham ya? Saya paham, Bu. Satu lagi, pertanyaan lagi, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Iya. Izin bertanya tentang penjelasan di bagian peran strategis pelabuhan. Mengapa dikatakan roda penggerak ekonomi maritim? Mengapa roda penggerak ekonomi maritim? Siap, Bu. Oke, karena meliputi berbagai sektor dan kegiatan yang memanfaatkan potensi kelautan. Ya, contohnya perikanan. Yang kedua, wisata bahari. Ada yang tahu tentang wisata bahari di Palembang? Pulau Kemarau ya. Itu. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Pantai ya. Pariwisata. Jadi dengan adanya penggerakan ekonomi maka mendatangkan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi ada ya mau wisata, ada yang mau jalan-jalan menggunakan wisata maritim ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi? Cukup? Baik, cukup ya. Nah, setelah materi ada tugas yang akan kalian kerjakan, dikumpulkan nanti melalui ketua kelasnya ya, dikumpulkan. Ini tugas terstruktur personil sendiri-sendiri, bukan kelompok ya. Nah, oke. Ini akan dikumpulkan di depan, kemudian akan kita lanjutkan praktek di laboratorium. Baik ya? Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin pimpinan, perhatian. Duduk, siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Hari ini kita akan mulai praktek di laboratorium yang mana kita mengetahui bahwa pelabuhan itu merupakan suatu titik tempat bertemunya daratan dan lautan. Nah, yang dimana kita menggunakan market dermaga pelabuhan Merak Bakau ini. Oke ya. Udah tahu ya pelabuhan tadi apa? Pelabuhan itu sebagai tempat titik temu. Kemudian tempat kemudian tempat bongkar. Oke. Nah, di sini ada fasilitas utama yang mana dermaga. Nah, ini dermaganya ya. Ini dermaga ya. Nah, kemudian ada tonggak untuk sandar kapal. Kemudian tadi apa tadi? Parkir. Nah, ini parkirnya ya, kantong parkir. Ini ada kantong parkir. Nah, mana gangway-nya? Ya. Garbarata itu di bandara. Ya, di Bakau ini kita kalau mau menuju ke Merak itu kita bisa ada 2 kapalnya ya. Bisa kita melalui yang eksekutif dan reguler. Nah, ini yang kalau eksekutif hanya 1 jam ya. 1 jam, kemudian tapi biayanya mahal ya. Biaya 750.000 ya, Kurniawan. Nah, tapi jarak tempuh 1 jam. Tapi kalau kita menggunakan yang reguler itu 450 itu 2 jam. Tapi bongkar muat lebih lama lagi.
bisa dilihat ini ya, ada fasilitas penunjang, ada di sini. Kemudian untuk prasarana yang lebih memperlancar operasional pelabuhan ini dipasang CCTV, ya, CCTV, kemudian apa lagi? Ya, pemberian navigasi. Ya, di sini ada ya. Jadi ada menambahkan CCTV di setiap sudut. Jadi terpantau semua ya gerakan-gerakan semua di pelabuhan dipasang sini. Nah, ini jalurnya apa nih? Jalur MW. Nah, ini dari pelabuhan ke sini ya. Nah, ini tempat antar moda untuk parkir. Kalau untuk yang menuju untuk di kereta api itu hanya ada di Merak ya? Iya, Merak. Kalau yang di Bakau itu belum ada. Dia hanya sampai di tol saja ya. Oke, gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, ini gedung administrasi, kemudian ada gudang, tempat penyimpanan barang yang dari kapal untuk sementaranya di sini pasangnya. Dan lagi ada tempat sandar kapal. Oke, ini folder ya. Oke, ya. Baik, nanti kita minggu depan kita membahas tentang operasional pelabuhan di kelas ya. Oke. Oke. Oke, selamat siang. Nanti kita lanjutkan di kelas minggu depan. Oke, ya. Boleh sekali ke kelas masing-masing. Oke, yuk. Demikianlah cuplikan video dan deskripsi singkat mengenai pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dan bisnis kepelabuhan, metode pembelajaran, dan metode evaluasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.